Oke, pada kesempatan di pagi hari yang cerah ini saya channel BQ akan menerangkan hadis dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW seperti waktu-waktu yang lalu, seperti waktu-waktu sebelumnya ya. Oke. Dan kali ini saya akan memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri ahwali ahlin nar. Amma ba'du. Ya, hadisnya berbunyi Wan Abi Musa Abdullah bin Qaisin al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dzalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Ya, udah. Ini satu hadis dan saya artikan dulu. Saya mulai artikan. Wa an Abi Musa, dan dari Abi Musa Abdullah bin Qaisin Abdullah bin Qais al-Ash'ari dari Bani Ash'ari, dari keluarga Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyai anir rajuli yuqatilu syaja'atan, tentang seseorang yang dia itu berperang gagah berani, wa yuqatilu hamiyatan, dan seseorang yang perang karena sombong, karena gagah berani yang pertama, yang kedua karena sombong, dan yang ketiga wa yuqatilu riya'an, dan dia itu perang karena riya, karena ingin dilihat orang. Ayyu dzalika fi sabilillah. Apa yang tersebutkan tadi itu yang fisabilillah, yang ada di jalan Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala telah bersolawat atasnya dan memberi salam atas beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sallallahu alaihi wasallam itu artinya seperti itu ya. Man qatala, Rasulullah bersabda, man qatala, orang yang qatala, dia itu berperang, litakuna, agar supaya kalimatullahi, kalimat Allah itu yal ulya, dia itu ulya, tinggi, bahwa fi sabilillah, maka dia itu fi sabilillah, di jalan Allah, yang di jalan Allah, maka dia itu yang di jalan Allah. Yuk.
Muttafaqun alaihi, yang disepakati atas kesahihan hadis ini. Ya, alhamdulillah pembacaan hadisnya sudah selesai. Telah dibacakan satu hadis, ya ini menerangkan tentang niat lagi ya. Jadi niatan yang ikhlas itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sampai pada amalan-amalan yang berat sekalipun, bahkan sampai pada puncak amalan, yaitu apa? Puncak amalan orang Islam yaitu apa? Wadirwatu sanamihil jihad, ya, yaitu perang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihat seseorang tersebut, seseorang yang berperang di jalan, berperang, orang Islam yang berperang itu, apakah dia itu berperang karena Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak? Iya. Ini masih berkaitan dengan ikhlas dalam hati seseorang ya. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih telah mengeluarkannya Imam Bukhari di dalam kitab Al-Jihad, yaitu nomor 2810, dan Muslim fil matni, dan Imam Muslim di kitab Al-Fitan hadis nomor 2888. Ya, di sini sahih. Imam Nawawi telah mensahihkannya. Jadi bisa diamalkan untuk seharian ya, bisa diamalkan untuk sehari-hari, yaitu gimana? Di zaman Nabi Muhammad SAW dahulu, pada saat beliau berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau juga berperang bersama dengan para sahabat beliau, yaitu orang-orang Islam di zaman Nabi Muhammad SAW yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Pada suatu saat Abu Musa, yaitu siapa? Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari ini berkata, Nabi Muhammad itu pada suatu saat ditanyai tentang apa? Ada 3 orang yang berperang. Yang pertama, orang yang berperang itu karena gagah berani ya, karena gagah berani saja, tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya, karena gagah berani, seperti itu loh. Terus yang kedua, orang yang berperang karena sombong ya. Orang yang berperang karena sombong. Terus yang ketiga, orang yang berperang karena ingin dilihat, hanya ingin dilihat orang, seperti itu. Maka dari ya ketiga orang ini, siapakah yang ada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, berperangnya yang benar gitu. Berperangnya yang benar, yang berada di atas jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah karena gagah berani, apakah karena sombong, atau karena riya, cuman ingin dilihat orang. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang berperang di jalan Allah itu yang benar di jalan Allah itu gimana sih? Ya, orang yang berperang supaya kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tegak. Kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tinggi, derajatnya itu tinggi, seperti itu. Fahuwa fisabilillah, maka dia itu orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaihi. Nah, jadi mereka semuanya itu tidak berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berperang di atas jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi mereka berperang itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena diri mereka sendiri. Mungkin karena mereka ingin perang karena gagah berani, atau karena sombong, atau karena ingin dilihat orang, seperti itu. Dan orang yang ikhlas menjaga hatinya berperang di jalan Allah, menjalankan perintah Allah yang amat berat ini, yaitu berperang, berjihad fisabilillah, itu hanya untuk menjunjung Islam, hanya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang fisabilillah. Karena orang ini telah berhasil berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas dalam perangnya, hanya untuk mengangkat panji-panji Islam, hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang fisabilillah, maka dialah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Keterangan dari hadis ini seperti itu. Dan yang berkaitan dengan ikhlas itu gimana? Maka dalam perbuatan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menghadapi persoalan, kita banyak menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita itu tinggal menghadapinya, tinggal menyikapinya dengan benar atau tidak, seperti itu. Kalau ini amalan yang jihad lah. Kalau sekarang tidak jihad, kalau sekarang melakukan amalan-amalan yang lainnya, ya berarti amalan-amalan itu yang harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya, bukan karena ingin kalau misalnya ceramah lah, misalnya ceramah, pendakwah, orangnya supaya dibilang orang, orangnya itu dakwahnya enak gitu, atau sombong, karena sombong, waduh, naiknya mobil mobil mewah seperti itu, atau yang lainnya. Kalau sekarang yang lagi ngetren itu mobil mobil Lamborghini ya, harganya yang melejit tinggi, harganya yang miliaran seperti itu ya. Nah, karena sombong aja. Atau karena sombong, atau karena ingin dilihat orang saja. Waduh, orangnya itu kaya sekali gitu, seperti itu. Waduh, gimana ini? Atau jabatannya jadi gitu, mempunyai jabatan, misalnya jabatan jadi, maaf nih kalau saya salah ngomong ya, misalnya jadi bupati, atau jadi yang dihormati di kalangan masyarakat lah, menjadi kiai jadi kiai. Ya jadi kiai itu bagus sekali ya. Mau jadi kiai, mau jadi bupati, atau mau jadi apa lagi, terserah ya. Ingin dilihat orang, waduh, ini loh, lihat saya, wah, dalam beramal, wah, masya Allah, seperti itu. Ingin dilihat orang aja. Ini tidak karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya karena kesombongan, atau karena ingin dipuji orang, dikatakan orang pemberani, atau ingin dilihat orang, seperti itu. Jadi ya mereka ini bukan orang-orang, termasuk orang-orang yang ikhlas seperti itu dalam beramal. Ya. Seperti itu, maka kita harus menghindari perbuatan-perbuatan seperti itu. Kalau misalnya dari kita ada yang menjadi bupati, atau ada yang menjadi kiai, atau ada yang menjadi orang kaya, atau yang lainnya, ya kita jaga hati kita, kita bersihkan hati kita jauhkan dari sifat-sifat yang disebutkan tadi, yaitu sombong, ingin dilihat orang, atau ingin dipuji orang, dikatakan pemberani, atau yang lainnya, seperti itu ya. Jadi dalam beramal harus
ikhlas, benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini ya, semoga bermanfaat pada keterangan yang sekarang. Semoga bisa menambah ilmu yang bermanfaat dan semoga kita bisa lebih menjaga hati kita supaya kita bisa beramal karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Bisa menjaga hati kita dari sifat sombong, penyakit hati, ingin dilihat atau penyakit-penyakit hati yang lainnya. Mungkin cukup sampai di sini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.